Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadar Razi Muharami, NPM 17060071 dari kelas BK 17B. Ingin membuat video tentang kelas virtual UAS semester genap pelayanan klasikal. Baiklah, itu tidak mempanjangkan waktu, saya langsung membuat UAS tersebut. Baiklah, di sini materi yang saya sampaikan yaitu cara belajar efektif selama COVID-19 atau wabah COVID-19. Cara belajarnya ada beberapa tahap atau beberapa bagian yang perlu saudara-saudara pelajari atau saudara-saudara laksanakan. Yang pertama itu tentukan waktu. Tentukan waktu yaitu cara belajar efektif di rumah. Yang pertama kali ialah kamu harus menentukan waktu atau buat schedule yang mirip seperti di sekolah. Tidak perlu lama atau tidak perlu sama persis. Misalnya, dengan menerapkan waktu belajar pukul 8 sampai pukul 1. Lalu, selama 5 jam belajar itu, bagikan lagi beberapa lama durasi belajar untuk mata pelajaran yang berbeda. Jangan lupa waktu istirahat. Contohnya seperti ini. Jam 8 pagi sampai jam 9 pagi yaitu masuknya belajar kimia. Jam 9 setelah itu jam 9 pagi sampai jam 9.30 atau setengah 10 pagi saatnya untuk istirahat, mengistirahatkan pemikiran, raga. Setelah itu jam 9.30 atau setengah 10 sampai jam setengah 11 lakukan belajar yaitu bahasa Inggris. Setelah itu setengah 11 sampai jam 12 yaitu biologi, masuknya belajar biologi, dan seterusnya. Begitulah cara penerapan pembagian waktu yang efektif selama COVID-19. Dengan menentukan waktu seperti ini, jadwal belajar kamu akan lebih terfokus dan kamu pun jadi enggak ketinggalan pelajaran. Baiklah, yang kedua yaitu rapikan meja belajar. Di sini juga masuk tahapan rapikan meja belajar. Yaitu setelah menentukan waktu, cara selanjutnya ialah dengan merapikan meja belajar. Gimana kamu mau rajin dan semangat kalau meja belajar kamu berantakan? Bukannya begitu kan? Makanya momen ini pun bisa sekaligus kamu gunakan untuk ajang bersih-bersih dan membuang benda-benda yang sudah tidak diperlukan. Pastikan meja belajar kamu cukup luas dan lengang supaya kamu bisa belajar dan berkreasi dengan bebas. Sediakan juga tempat sampah di dekat meja belajar. Terakhir, supaya ada sedikit penyejuk, kamu bisa meletakkan tanaman hias atau akuarium kecil supaya lebih fresh. Selanjutnya yaitu cari tahu cara belajar yang sesuai. Cara belajar tiap orang itu berbeda-beda. Betul. Sebagian pepatah menyebutkan rambut aja sama hitamnya, tetapi pola pikir berbeda-beda. Ada yang senang belajar sambil mendengarkan musik, ada yang butuh ketenangan, ada pula yang senang sambil ngemil. Nah, kamu mencari tahu cara belajar yang sesuai dengan kamu ini bisa menghindari kamu dari kantuk dan rasa malas yang menyerang. Dengan bersantai dan rileks, belajar pun bisa jadi lebih efektif loh. Namun, pastikan cara belajar ini tetap bisa membuat kamu on track, alias enggak terdistraksi. Ya, kalau kamu malah ingin belajar sambil nonton film sih, itu enggak akan bikin belajar efektif. Gimana kalau efektif kalau fokusnya terbagi dua? Selanjutnya yaitu cari media belajar yang tepat. Selain mendapatkan materi-materi belajar dari sekolah, selama itu pun kamu tentu harus tetap membekali diri kamu dengan media-media belajar
yang lebih tepat. Misalnya saja seperti Kuiper Video dan Kuiper School, atau yang lebih terkenalnya aplikasi media Ruang Guru. Selain bisa mendapatkan berbagai materi dari semua mata pelajaran, Kuiper Video dan Kuiper School pun bisa kamu akses secara gratis saat ini. Di sana kamu bakal diajar oleh para tutor atau pengajar profesional dan andal melalui video, rangkuman, dan latihan soal. Tentunya belajar jadi menyenangkan banget dan tidak akan bikin bosan. Selanjutnya yaitu belajar bareng teman. Di zaman yang serba canggih seperti ini, kalau kamu mau belajar bareng teman, juga nggak harus dengan mengumpul bareng. Kamu bisa memanfaatkan beragam aplikasi untuk video call. Dengan belajar bareng teman via video call, mungkin kamu jadi lebih hangat. Rasa kantuk dan bosan pun pasti nggak akan ada. Kamu bisa mengajak beberapa teman dan jangan lupa tentukan jadwalnya ya. Selanjutnya itu minum air putih. Selain menyiapkan tempat, waktu, dan materi belajar, kamu juga harus menyiapkan fisik kamu supaya bisa tetap fit selama waktu belajar. Untuk itu, jangan lupa selalu sediakan air putih ya, supaya konsentrasi tetap terjaga. Tak hanya untuk konsentrasi, rutin minum air putih sebanyak minimal 8 gelas sehari pun bisa bikin kamu sehat. Kamu bisa menyiapkan air putih di botol minum besar supaya nggak bolak-balik ketika belajar. Contohnya Tupperware dan galon kecil letakkan di sisi kalian ketika belajar agar lebih mudah menjangkaunya dan tidak bolak-balik. Yang terakhir yaitu olahraga. Cara belajar efektif di rumah yang terakhir dan nggak boleh ketinggalan ialah dengan berolahraga. Kamu bisa melakukan olahraga ringan ketika jam istirahat. Cukup dengan straight up untuk meregangkan kaki, tangan, dan leher. Gunanya supaya badan kamu tetap bugar dan otak pun bisa terus on. Dengan berolahraga, kamu pun bisa terus semangat selama waktu belajar berlangsung, alias nggak bikin kantuk. So, semangat ya. Jadi itulah beberapa cara belajar efektif di rumah yang bisa kamu terapkan. Tetap stay di rumah dan jangan keluar kalau memang enggak terpaksa banget ya. Kuiperian, ingat, kesehatan adalah kesegalanya. Tanpa badan dan jiwa yang sehat, kamu enggak akan bisa beraktivitas. Tetap semangat dan berdoa supaya semuanya baik-baik saja ya. Jadi itulah beberapa cara yang efektif dengan yang dilakukan selama COVID-19 ini berlangsung. Mudah-mudahan COVID-19 ini bisa cepat teratasi dan segalanya bisa terlaksanakan dengan normal seperti sedia kala sebelum COVID-19 itu ada. Baiklah, mungkin di sini saya sedikit memberi pengarahan, yaitu di sini kan ada beberapa bagian yang diajarkan untuk tetap efektif belajar. Kalian bisa lebih mencari tahu lagi selain beberapa cara ini. Intinya kalian sesuaikan dengan kinerja dan kemampuan kalian dan kenyamanan kalian. Kalau misalkan di materi ini kalian tidak sesuai, cari materi lain atau cari cara belajar yang lain, asal tidak mengganggu dan asal tidak terganggu oleh COVID-19 ini. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang materi cara belajar efektif selama COVID-19. Agar COVID-19 itu bisa terlaksana cara proses pembelajaran yang baik, beberapa cara yang saya sampaikan di materi tadi mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman atau siswa-siswa sekalian. Baiklah, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.